Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Baik, pada pertemuan yang keenam mata kuliah matematika terapan hari ini, kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear. Jadi, sistem persamaan linear adalah suatu kumpulan dari 2, 3, atau lebih persamaan dengan 2 atau lebih variabel pada persamaan. Nah, bentuk umum sistem persamaan linear bisa dilihat di layar. Di sini A adalah koefisien, sedangkan X1, X2, dan Xn adalah variabel. B1, B2, dan Bm di sini adalah konstanta. Nah, sistem persamaan linear ini juga bisa dituliskan dalam bentuk matriks. Nah, seperti terlihat di layar, ini adalah bentuk matriks dari sistem persamaan linear, di mana dibedakan antara koefisien, variabel, dan konstantanya. Contoh sistem persamaan linear. Jika perusahaan A melakukan pengadaan satu laptop, nah laptop di sini kita andaikan dengan menggunakan variabel X dan 2 PC dengan variabelnya Y, maka ia harus membayar sebesar $5.000. Sedangkan jika membeli 3 laptop dan 1 PC, maka ia membayar $10.000. Nah, representasi dari masalah tersebut bisa kita tuliskan dalam bentuk sistem persamaan linear. Persamaan pertama, X plus 2Y sama dengan 5.000. Persamaan yang kedua, 3X plus Y sama dengan 10.000. Nah, ini merupakan bentuk SPL dari contoh soal cerita tadi. Nah, bentuk SPL ini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian matriks, di mana kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada koefisien, yaitu nilainya 1, 3, 2, 1. Lalu bagian yang kedua adalah variabelnya, ada X dan Y. Pada ruas kanan ada konstanta, besarnya 5.000 dan 10.000. Nah, ini cara untuk membuat sistem persamaan linear dalam bentuk perkalian matriks. Jadi kita bedakan antara koefisien, variabel, dan konstanta. Solusi sistem persamaan linear. Himpunan bilangan real yang memenuhi nilai kebenaran SPL jika himpunan tersebut disubstitusikan pada peubah atau variabel suatu SPL. Nah, perhatikan sistem persamaan linear yang ada di layar. Yang pertama, X plus 2Y sama dengan 5.000. Persamaan yang kedua, 3X plus 2Y sama dengan 10.000. Nah, kita lakukan substitusi, didapat nilai X sama dengan 3.000 dan Y sama dengan 1.000. Nah, nilai X dan Y ini disebut sebagai solusi SPL. Nah, suatu SPL terkait dengan solusi mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama, SPL mempunyai solusi tunggal. Yang kedua, SPL mempunyai solusi tak hingga banyak. Yang ketiga, SPL tidak mempunyai solusi. Jadi, solusi SPL dibedakan menjadi 3. SPL dengan solusi tunggal, SPL dengan solusi tak hingga banyak, SPL tidak mempunyai solusi. Berikut ini merupakan ilustrasi solusi sistem persamaan linear dengan menggunakan koordinat kartesius. Nah, di sini terdapat 2 persamaan. Yang pertama, Y sama dengan 2X min 2, yang kedua Y sama dengan X. Dari 2 persamaan itu ketika digambarkan menggunakan koordinat kartesius,
diketahui bahwa 2,2 merupakan titik potong dua garis tersebut. Tidak ada titik potong yang lain selain titik tersebut. Nah, hal ini berarti bahwa dua persamaan tadi mempunyai solusi tunggal, yaitu nilai X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 2. Contoh yang kedua, perhatikan sistem persamaan linear berikut. Persamaan yang pertama, X min Y sama dengan 0. Persamaan yang kedua, 2X min 2Y sama dengan 2. Ketika digambar dalam Kartesius, nah di situ terlihat bahwa dua garis tersebut adalah sejajar dan tak akan pernah diperoleh titik potong dari kedua garis itu. Nah, hal ini berarti sistem persamaan linear di atas X min Y sama dengan 0 dan 2X min 2Y sama dengan 2 tidak mempunyai solusi. Contoh yang ketiga, perhatikan sistem persamaan linear berikut. Persamaan yang pertama, X min Y sama dengan 0. Persamaan yang kedua, 2X min 2Y sama dengan 0. Nah, jika kedua ruas pada persamaan kedua dikalikan setengah, maka diperoleh persamaan yang sama dengan persamaan pertama. Jadi ketika persamaan yang kedua, 2X min 2Y sama dengan 0 dikalikan setengah akan menghasilkan X min Y sama dengan 0, sama seperti persamaan yang pertama. Nah, ketika digambar pada Kartesius, nah di situ terlihat bahwa dua garis tersebut adalah berimpit. Nah, titik potong kedua garis banyak sekali karena dia berimpit sepanjang garis tersebut. Artinya apa? Artinya sistem persamaan linear di atas mempunyai solusi tak hingga banyak. Untuk mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear, selain menggunakan cara substitusi dan eliminasi, kita juga bisa menggunakan cara OB. OB ini adalah operasi baris elementer pada matriks. Caranya yang pertama, mengalihkan sebuah baris dengan sebuah konstanta yang tidak sama dengan 0. Yang kedua, menukar posisi dua baris. Yang ketiga, menambahkan perkalian dari satu baris pada baris lainnya. Sifat-sifat matriks yang berbentuk eselon baris dan eselon baris reduksi. Yang pertama, jika elemen-elemen pada sebuah baris tidak seluruhnya sama dengan 0, maka bilangan tak 0 pertama pada baris tersebut adalah 1. Yang kedua, baris-baris yang seluruh elemennya 0 diletakkan di bagian bawah matriks. Yang ketiga, sebarang dua baris berurutan di mana kedua baris tersebut bukan baris 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah berada lebih jauh ke kanan dari satu utama pada baris yang lebih tinggi. Yang keempat, setiap kolom yang memiliki satu utama, maka elemen lainnya pada kolom tersebut adalah 0. Nah, jadi dikatakan matriks berada dalam bentuk eselon baris jika memiliki sifat 1, 2, dan 3. Ketika dia memiliki sifat 1, 2, dan 3, maka dikatakan disebut matriks eselon baris. Prosedur untuk mereduksi menjadi eselon baris tereduksi disebut eliminasi Gauss-Jordan. Nah, jika memiliki keempat sifat tersebut, maka matriks tersebut berada dalam bentuk eselon baris tereduksi dan prosedurnya disebut eliminasi Gauss. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan solusi dari sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan operasi baris elementer. Persamaan yang pertama, X plus Y plus 2Z sama dengan 9. Persamaan yang kedua, 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1. Persamaan yang ketiga, 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0. Nah, langkah pertama, kita ubah persamaan tersebut ke dalam bentuk matriks.
Nah, setelah persamaan itu kita ubah dalam bentuk matriks, langkah selanjutnya adalah melakukan serangkaian operasi baris elementer sehingga matriks koefisien menjadi matriks identitas. Jadi, fokus utama kita adalah mengubah matriks koefisien tadi menjadi matriks identitas. Nah, matriks identitas ini ketika diagonal utamanya nilainya 1, sedangkan yang lainnya nilainya 0. Baik, di sini kita lakukan operasi baris elementer dengan menambahkan perkalian dari satu baris pada baris lainnya. Nah, kita lihat baris yang kedua. Nah, baris yang kedua ini kita akan buat nilai 2 menjadi 0 terlebih dahulu. Nah, untuk membuat 2 tersebut menjadi 0, kita lakukan dengan plus min 2 dikali B1. Nah, berarti 2 ditambah min 2 kali B1-nya adalah 1, berarti 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Selanjutnya, 4 ditambah min 2 kali B1-nya 1, berarti 4 ditambah min 2, hasilnya plus 2. Selanjutnya, untuk min 3 ditambah min 2 dikali B1-nya 2, dihasilkan nilai min 7. Lalu untuk 1 ditambah min 2 kali B1-nya 9, nilainya min 17. Nah, di sini di baris kedua sudah berubah nilai 2-nya menjadi 0. Selanjutnya kita fokus baris ketiga. Nah, di baris ketiga ini kita akan buat nilai 3 menjadi 0. Kita lakukan sama seperti tadi. Jadi di sini operasinya adalah plus min 3 kali B1. Nah, 3 ditambah dengan min 3 kali B1 berarti sama dengan 0. Lalu kita lakukan sampai koefisien terakhir. 0 ditambah min 3 kali 9, nilainya min 27. Langkah selanjutnya, kita lakukan operasi baris elementer dengan mengalihkan sebuah baris dengan konstanta yang tidak sama dengan 0. Di sini kita kalikan baris yang kedua dengan setengah. Tujuannya apa? Kita kalikan baris yang kedua dengan setengah. Tujuannya adalah membuat nilai 2 di situ, di baris yang kedua kolom 2, menjadi 1. Nah, karena tadi tujuan utama kita adalah mengubah matriks koefisien menjadi matriks identitas, maka diagonal utamanya harus 1. Nah, di sini nilai 2 kita ubah menjadi 1 dengan mengalihkan setengah. Nah, setelah diperoleh hasilnya, langkah selanjutnya kita lihat baris yang ketiga. Nah, di baris yang ketiga ini kita akan buat nilai baris 3 kolom kedua, nilai 3 di situ kita buat dengan sama dengan 0. Nah, caranya kita jumlahkan dengan min 3 kali B2. Nah, hasilnya di baris ketiga menjadi 0, 0, min setengah, dan min 3/2. Nah, langkah yang selanjutnya, agar nilai baris yang ketiga, kolom ketiga di situ nilainya 1, agar diagonal utamanya bernilai 1 semua di situ, berarti baris ketiga kolom ketiga kita kalikan 2 agar nilainya 1. Jadi min setengah dikali 2 hasilnya 1, lalu min 3/2 dikali 2 hasilnya 3. Nah, baik, pada matriks terakhir ini dinamakan matriks berada dalam bentuk eselon baris. Nah, jadi matriks yang bernilai 1, 1, 2, 9, 0, 1, min 7/2, min 17/2, 0, 0, 1, 3, di sini dinamakan matriks berada dalam bentuk eselon baris. Nah, dari matriks eselon baris ini dapat ditulis ke dalam bentuk persamaan yang bersesuaian dengan matriks tersebut. Sehingga dengan mensubstitusikan Z sama dengan 3, nah di sini berarti sudah ketemu ya bahwa nilai Z adalah 3. Karena kita lihat baris ketiga 0, 0, 1, 3, berarti Z-nya di sini bernilai 3. Nah, ketika Z sudah ketemu sama dengan 3, maka
bisa disubstitusi ke dalam persamaan kedua dan diperoleh nilai Y sama dengan 2. Nah, solusi akhir dari persamaan di atas adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, jadi dinilai ini, dinilai 112,7/2-7/2 ini dinamakan matriks berada dalam bentuk eselon baris. Nah, karena tadi di baris yang ketiga dia sudah mendapat hasil Z sama dengan 3. Nah, ini dinamakan matriks dalam bentuk eselon baris. Kita juga bisa mencari solusi persamaan linear tadi dengan cara mengubah matriks eselon baris yang sudah kita dapat dengan menjadi bentuk matriks eselon baris tereduksi. Nanti hasil akhirnya akan sama. Nah, jadi tadi hasil akhir matriks eselon baris kita tuliskan terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan operasi baris elementer dengan sifat menambahkan perkalian dari satu baris pada baris lainnya. Di sini kita fokuskan ke baris pertama dan baris kedua. Nah, di baris pertama kita fokus untuk mengubah nilai 2 menjadi 0, sedangkan pada baris yang kedua kita mau fokus mengubah min 7/2 menjadi 0. Nah, jadi baris pertama kita jumlahkan dengan plus min 2 dikali B3, sedangkan baris yang kedua kita jumlahkan dengan min 7/2 dikali B3. Nah, setelah kita dapat, lalu kita lihat bahwa akan terbentuk matriks identitas ketika baris pertama, kolom kedua, nilai 1 itu berubah menjadi 0. Nah, jadi kita lakukan operasi dengan cara mengurangkan dengan B2. Jadi 1 dikurangi B2-nya 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, jadi terbentuklah suatu matriks identitas ya. Di sini sudah terbentuk matriks identitas secara sempurna. Jadi nilai X, Y, dan Z-nya sudah langsung diketahui. Nah, ini yang dinamakan matriks eselon baris tereduksi. Nilai X sama dengan 1, nilai Y-nya sama dengan 2, nilai Z-nya sama dengan 3. Selain dengan menggunakan cara operasi baris elementer untuk menentukan solusi dari suatu sistem persamaan linear, kita juga bisa menggunakan cara matriks inverse. Nah, di sini ada suatu matriks A dikali X sama dengan B. Nah, kalikan setiap ruas di atas dengan matriks A inverse. Jadi A inverse dikali A kali X sama dengan A inverse kali B. Diperoleh X sama dengan A inverse dikali B. Ingat bahwa suatu matriks A mempunyai inverse jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan Tentukan solusi dari suatu sistem persamaan linear berikut. Persamaan 1, A plus C sama dengan 4. Persamaan yang kedua, A min B sama dengan min 1. Persamaan yang ketiga, 2B plus C sama dengan 7. Nah, kita jadikan sistem persamaan linear tersebut menjadi bentuk matriks. Nah, jadi nilai koefisien pada variabel A-nya itu ada 1, 1, dan 0. Pada variabel B itu ada 0, min 1, dan 2, untuk C plus 1, 0, dan 1. Selanjutnya kita cari nilai inverse A. Nilai inverse A adalah min 1, 2, 1, min 1, 1, 1, 2, min 2, min 1. Setelah inverse dari A kita ketahui, maka langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam
persamaan tadi, X sama dengan A inverse kali B. Nah, di sini A inverse-nya kita masukkan, tadi nilai B adalah konstanta-konstanta dari sistem persamaan linear, nilainya ada 4, min 1, dan 7. Selanjutnya kita lakukan operasi perkalian matriks, didapat nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Itu merupakan solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Sistem persamaan linear homogen. Suatu sistem persamaan linear disebut homogen jika konstantanya bernilai 0. Nah, di sini kita membedakan konstanta dan koefisien sudah tahu ya, di mana konstanta pada umumnya berada pada ruas kanan, sedangkan koefisien berdampingan dengan variabel. Nah, jadi A ini adalah koefisien, X adalah variabel, sedangkan bagian sebelah kanan atau ruas kanan itu nilai 0 itu adalah konstanta. Nah, jadi ketika konstantanya ini semua bernilai 0, maka sistem persamaan itu dinamakan sistem persamaan linear homogen. Ciri-cirinya tadi, jika konstantanya bernilai 0, maka dia dinamakan sistem persamaan linear homogen. Sistem persamaan linear homogen merupakan sistem persamaan linear yang konsisten. Artinya, sistem persamaan linear tersebut selalu mempunyai solusi. Nah, solusi SPL homogen dikatakan tunggal jika X1 sama dengan X2 sama dengan Xn sama dengan 0. Yang kedua, SPL homogen dengan variabel lebih besar daripada persamaan. Nah, misalkan terdapat suatu persamaan linear homogen yang mempunyai M persamaan dan N variabel dengan jumlah N lebih besar dari M, maka sistem tersebut mempunyai tak hingga banyaknya solusi. Nah, sebagai contoh, persamaan 1 di sini nilainya 2x plus 3y plus 4z sama dengan 0. Persamaan kedua 3x min 2z sama dengan 0. Nah, dari dua persamaan ini memiliki 3 buah variabel X, Y, dan Z, sedangkan persamaannya hanya ada 2. Nah, berarti dia variabel lebih besar dari persamaan. Nanti berarti sistem persamaan ini memiliki solusi yang tak hingga banyaknya. Baik, untuk materi sistem persamaan linear saya cukupkan sekian. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa post pertanyaan di MS Team. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.